Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi, pakar bola mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan. Sebahagia kita menyaksikan pertandingan Barcelona yang berhadapan dengan Real Madrid di final Copa del Rey yang dimenangkan oleh Barcelona dengan skor 4-0. 4-0 itu di La Liga ya sebelumnya. Barcelona menang di final Copa del Rey dengan skor 5-2 dengan 10 pemain. Salah ya? Oh itu di ini apa? Super Copa. Barcelona menang dengan skor 3-2 berhadapan dengan Real Madrid. Nah, sesuai janji gua teman-teman, hari ini ya dan episode kali ini khusus gua lebih bahas ke teknis. Jadi kalau kalian yang pengen hura-hura, pengen enjoy the moment, itu ada di video sebelumnya. Ya pengen ada berita-berita terbaru atau ada sumpah serapah apapun di situ yang bikin kalian happy itu ada di episode sebelumnya ya. Karena yang bisa happy nonton episode gue sebelumnya orang-orang tertentu. Kayaknya ada yang sedih maksud gue kalau nonton video gue di episode sebelumnya gitu. Tapi syukur-syukur bisa menghibur kalian semua. Dan selagi gue bisa mendoakan kalian, gue akan mendoakan kalian supaya tetap sehat walafiat, yang lagi sakit diangkat penyakitnya, yang belum kerja segera mendapatkan pekerjaan, yang lagi punya utang atau temennya nyangkut utang dibayar ya, yang belum punya pacar segera mendapatkan pasangan. Oke? Nah ini lebih ke teknis ya, karena udah gue bilang tuh bahwa kemenangan Barcelona itu adalah kemenangan keadilan gitu ya. Jadi yang namanya segala kekuasaan, segala kecurangan, segala kebusukan, segala hal-hal yang kotor dan seluruh alat bantu yang menyertai hal-hal tersebut itu tetap bakal kalah dengan yang namanya keadilan. Ya. Jadi Real Madrid belajar kali ini walaupun telat tapi keadilan akan tetap datang, dan keadilan itu datang menampar keras di bagian wajah. Itu silakan potong TikTok tuh, biasa ada yang potongin TikTok tuh sekarang tuh. Jadi kayak gitu guys. Jadi udah main bikin skenario dari jarak jauh ya. Madrid udah bikin skenario dari jarak jauh, udah nuduh wasit ya, terus playing victim. Wasit dibilang banyak merugikan Real Madrid gitu, dibully keluarganya. Setelah itu ada intrik-intrik lain mungkin, karena yang gue lihat kejadian di match, wasitnya tetap belain banget Real Madrid gitu. Jadi ini ada unsur politik biar seakan-akan kita malah justru anti sama wasit gitu, justru wasit yang anti sama Madrid. Tapi keputusannya juga nanti gue bakal bahas ya, keputusannya juga banyak yang memihak pada Real Madrid. Nah setelah itu apa yang dilakukan? Udah main hal-hal teknis kalah, main hal-hal non teknis kalah, main pakai wasit, pakai VAR tetap kalah gitu. Gue nggak kebayang yang dilawan nih bukan Barcelona bro. Ini lawan klub Inggris diginiin, lawan ya Arsenal bisa menang ya, cuma nggak terlalu parah kayak kemarin non teknisnya itu. Gila mental Barcelona sih, gue apresiasi buat mental Barcelona. Jadi udah pakai segala cara tetap kalah. Gue ngerasa Real Madrid tuh kayak anak orang kaya yang punya banyak privilege, yang udah diberikan apapun, bahkan diberikan kemudahan. Ketika ujian udah disuruh open book tapi tetap nggak lulus. Tapi setelah nggak lulus, bukan nyalahin dirinya sendiri tapi nyalahin yang nyuruh open book nih, gara-gara lu nyuruh gue open book, bacaan gue jadi kebanyakan. Itu rumput salahin, ntar angin salahin, apalagi salahin. Bingung gue gimana ya PRing, maksud gue Madrid nih nge-PR apa ya, udah kalah sekala-kalahnya kan, 3 match nih La Liga menang gak apa-apa nanti, masa gak menang-menang sih maksud gue. Nah apalagi ya, wasit udah kebukti aneh buat mereka, menguntungkan gitu. Oke, kita ke teknis teman-teman. Jadi intinya itu ya, keadilan akan tetap datang walau datangnya telat. Barcelona menggunakan 4-2-3-1, Real Madrid 4-3-3 sebenarnya. Ini Real Madrid ini
struktur formasinya ini sama dengan Real Madrid pas final lawan Dortmund kalau nggak salah, di final Liga Champions. Yang belum ada Mbappe gitu, Bellingham jadi striker lubang. Jadi hitungannya apa ya dia? Striker false nine lah, jadi false nine tapi bisa jadi AMF, bisa jadi DM juga gitu. Nah, gue sempat khawatir nih karena ketika defense Madrid 4-4-2 yang udah gue bilang ya, Madrid 4-4-2, kalau udah idealis mau nyerang ya lu bakal kalah. Kalau lu mau pragmatis ya lu bisa menang gitu, mau menang, cuma kan lu masih mau nyerang ya. Dan gol-gol lu juga gol-gol Real Madrid juga walaupun ada Mbappe, ada sprinter di situ, ada tukang lari semua ya, golnya nggak dari open play. Kalian harus ingat tuh teman-teman, golnya satu dari free kick ya, satu lagi dari corner ya, dari corner. Udah bola ditendangin ke gawang aja, kayak ke tendang ke gawang sama bola dilempar ke tengah, jangan sampai ketangkap kiper kalau corner. Itu bukan open play ya. Barcelona golnya open play ya. Pertama kelihatan pre-asisnya siapa, skemanya seperti apa ya. Terus juga gol kedua umpan Lemine, gol ketiga itu intercept, semuanya teknik, golnya teknik, bukan geruduk, yang penting bola gol. Kalau beda ya, kan kita menikmati sepak bolanya beda gitu, kayak yang penting gol ada, yang golnya seperti, yang pengen ngelihat golnya seperti apa itu ada juga gitu. Ada yang penting 3 poin, tapi yang penting 3 poin ini seperti apa itu ada juga. Ada yang kalah sebel, tapi ada yang kalahnya seperti apa itu ada juga. Bagaimana tergantung nikmati masing-masing. Golnya semua Barcelona open play. Ya. Oke, babak pertama. Ini 2 babak. Sebenarnya ini dua-duanya nih saling mendominasi. Di babak pertama Real Madrid itu dalam keadaan tertekan karena Barcelona mendominasi. Di babak kedua itu Real Madrid yang mendominasi, Barcelona tertekan. Nah, ketika skor 2 sama, itu imbang lagi. Itu kayak reset lagi. Jadi Barcelona dominan lagi sampai akhirnya bisa mencetak gol. Nah, di babak pertama nih, Barcelona. Kita Barcelona dulu. 4-2-3-1, Szczęsny, Kubarsi, Inigo, Gerard Martin, Jules Koundé, respect Jules Koundé, 120 menit lari, cetak gol penentu. Lalu di tengah ada Pedri, De Jong, double pivot. Pedri, De Jong. Di depan ada Dani Olmo, kiri Lamine Yamal, kanan Lamine Yamal, kiri Rafinha. Nah, di depan ada Robert Lewandowski, ada Sharkman, Hugh, ya, element of the match kalau kata Pedri dan Casado. Nah, seperti itu. Barcelona main pertama normal. Gua ngelihat semua main sebenarnya bagus. Yang paling turun dikit, underperform itu mungkin Gerard Martin karena standar Balde ketinggian, dan kita habis ngeliat Hector Ford lawan Celta Vigo. Dan Rafinha nih kelihatan karena biasa dia kayak 80%, 85 gitu. Sekarang kayak 60 gitu. Rafinha kurangnya di situ. Di babak pertama nih ya, Pedri tuh, Rafinha Ballon d'Or karena GA-nya gede, ada mendekati MSN, bakal bisa lewatin MSN. Ada Muhammad Salah gendong Liverpool, bla bla bla. Dembele udah 30 gol. Pedri ya. Segitu aja, maksud gue. Di saat orang yang mungkin gak nonton Barcelona terus ngeliat Pedri, terus dia pikir kayak gila kontrolnya, keren banget, buset umpannya, buset abis pre-assist dia nggolin. It's normal bro untuk Pedri, itu normal buat Pedri. Emang segitu dia, emang segitu tuh anak. Kalau Liga Champions sih Pedri sih ya. Jadi Pedri, gol pertama dari Pedri. Lu jangan gini, gue mau ngajak lu, gue nggak tahu ya, karbol mania tentunya yang udah lebih paham lagi sepak bola ya, bukan anak live score, bukan taunya yang penting 3 poin, yang penting menang, mau menang kayak gimana, lalu juga trophy hunter ya. Gue sebenarnya nggak lebih seneng karbol mania ya, yang memahami sepak bola, bukan nonton dan tahu, bukan yang, tapi memahami.
Beda tuh definisinya tuh. Nah, proses terjadinya gol 3 orang yang luar biasa pada malam itu. Kubarsi, Pedri, Lamine Yamal. Gol tercipta itu gara-gara pertama Bellingham melakukan throw pass ke Vini kayaknya. Ya ke Vini. Dipotong, intercept oleh Kubarsi. Tak, sampai Bellingham kayak nggak nyangka, kok bisa kena. Gue juga nggak nyangka sih, kok bisa kena. Dioperlah ke Pedri bola. Pedri long pass ke arah Lamine Yamal. Dari jauh nih, bahkan dari final third Barcelona tuh. Jauh. Bellingham masih megang pala. Kamera geser ke kiri. Yamal, bocah ini terlalu ajaib. Ya, ntar gue compare. Lo kalau mau compare Mbappe Yamal silakan. Mbappe pas turun bahaya, silakan. Nanti gue banyak argumen tentang Yamal. Yamal megang bola, dapat bola, keeping ke kiri, cutback tipis-tipis, intercept apa? Inverted tipis-tipis ke tengah. Pedri dari ujung ke ujung lari. Dia habis pre-assist. Ke Yamal. Yamal megang bola. Pedri lari. Yamal assist. Pedri yang golin. Gimana ceritanya? Dia yang pre-assist, dia yang cetak gol, gimana ceritanya? Dia pre-assistnya bukan di depan gawang lawan. Dia pre-assistnya bukan di daerah pertahanan lawan, di daerah lawan. Enggak. Pre-assistnya dari dekat garis 11 Barcelona. Dia ngumpan, dia yang lari, dia yang golin. Gimana? Gimana? Golnya juga bukan gol ecek-ecek. Courtois lu tahu sendiri kakinya setinggi apa, tangannya sepanjang apa. Di pressing muter bolanya, pressing dari ke tengah arahnya tiba-tiba belok. Gimana itu? Pedri. Tapi digocek-gocek mulu sama Bellingham, diajak sprint kalah sama Bellingham, body cash kalah sama Bellingham. Lu mau pemain jago apa mau pemain kelas? Mau pemain jago, pemain kelas. Ngolong-ngolongin di daerah pertahanan sendiri, gocek-gocek muter-muter di daerah pertahanan sendiri. Forward. Buat apa? Bahas impact. Impact, bahas. Pemain jago itu bisa melakukan atau melewati 1, 2, 3 pemain, tapi belum tahu fungsinya itu apa. Pemain berkelas setiap pergerakan itu menunjukkan kemewahan dan efektivitas. Pedri umpan, lari, shoot, gol. Kecik, jatuh, biar kena foto, kocak, biar kena foto. 11 pemain, lu selain diri lu sendiri ada temen lu, bisa gak lu berguna buat temen lu, bisa gak ngangkat temen lu, kalau lu emang udah beneran jago, bisa gak ngangkat buat temen sekitarnya jago. Pedri sampai pucat akhirnya diganti, emang udah terlalu kecapean karena kita masih main Liga Champions. Kita Barcelona pede banget kita. Gol pertama. Gol kedua Lamine Yamal, Ferran Torres. 1-0. 1 sama Mbappe free kick. Dan pecah telur Mbappe bisa menciptakan gol free kick dan ke gawang Barcelona. Keren, respect. 2-1 Tchouaméni bola mati lagi, set piece corner, gol. Assist Lamine Yamal. Bolanya berhenti di depan Rudiger. Bolanya berhenti di 1,5 meter dari Rudiger, 1 meter dari Ferran Torres yang badannya sudah menghadap ke gawang. Disontek 1 kali, di keping, kaki luar sekali, Courtois lewat, shoot pelan, Rudiger turun sampai tiduran, jatuh, gol. Lamine Yamal maruk, Lamine Yamal gocek-gocek, buat apa sih gocekannya? Assist 2. Lamine Yamal. Lu golnya Pedri lu lihat ketika Lamine Yamal megang bola. 4 orang ketarik.
Orang paling jago aja minimal 3, minimal megang bola 4. Ada Ceballos di situ. Siapa aja? Kayaknya ya. Aduh, gue lupa, takut salah. Tchouaméni, Mendy udah diganti apa ya? Franz Garcia, Tchouaméni, Rudiger, Ceballos. Tengahnya kosong. Pemain kelas datang, gol. Gitu. Udah. Dan setelah itu gue entah kenapa gue bilang kayak gue gini, lu kalau nonton tackle bebas, lu lihat prediksi gua benar sebenarnya. Madrid bisa golin lebih dari 1, Barcelona golin lebih banyak dari Madrid. Skornya adalah 3-2. Itu prediksi gua. Lu lihat di tackle bebas, lu lihat di Instagram gua, lihat. Gua udah bilang 3-2. Di babak pertama 1-1. Babak kedua Mbappe langsung masuk. Setelah itu pergantian cepat. Determinasinya menang Madrid nih, jauh nih. Keinginan mencapai kemenangannya Madrid. Mbappe gol, wah selebrasi. Tchouaméni gol, wah selebrasi. Oke serem. Lu mau compare Yamal sama Mbappe? Ya Mbappe oke, udah dapat Piala Dunia gitu. Yamal dapat Euro, lawannya juga sama-sama susah. Pertemuan Mbappe Yamal masih banyak kan Yamal. Umur Yamal 17 tahun. Ya, lu mau bilang gini kan. Gila, Mbappe datang, Barcelona acak-acak. Ya, Yamal dari tadi juga berjibaku. Bedanya adalah peluang untuk merusak pertahanan lawan sebagai seorang penyerang itu ya ketika 1 lawan 1, itu ketika counter attack. Itu yang namanya ketika counter attack 1 lawan 1. Itu baru versus tuh namanya 1 lawan 1, itu versus tuh, individual versus individual. Jadi kelihatan. Mbappe megang bola yang ngambil berapa orang? Siapa? Konde paling yang dekat. Udah. Mbappe lagi lari, Kubarsi yang ngambil. Ya, itu juga bisa kehitung lewatnya berapa, enggaknya berapa. Inigo yang ngambil, larinya pelan. Yamal megang bola berapa orang yang ngambil? Bukan yang ngambil, yang ngecover. 4, 3. Kita mikir gini kan, kayak gila serem banget nih orang nih. Emang pemain Madrid bisa lari 50 meter 60 meter dari ujung ke ujung terus golin, bisa, dia bisa banget. Kadang gue berpikir gini, sebahaya itu ya Mbappe. Kalau emang bahaya dia golin gak dari set piece, dari open play, 3-3-nya Barcelona digocek, jatuh, gol. Bahkan dari dulu gue mikir gini, sama Madrid kan main gitu, nunggu lepas bola, counter attack, Spartan. Lari kenceng, bisa gol, bisa enggak. Kadang gue mikir gini, masih ada Messi dan Ronaldo. Messi megang bola, 5 orang yang nge-cover 5 orang. Fotonya banyak, Messi 4 orang yang ngambil. Kalau Ronaldo paling lawan Alves. Ronaldo 1 lawan 1 lawan Pique. Yang peluangnya ini cuma 2, lewat atau enggak, ya enggak? 1 lawan 1 itu ada 2 kemungkinan, lewat atau enggak. Lewat, ya enggak. 1 lawan 4. Gimana? Kemungkinannya apa? Kemungkinannya adalah lewat atau enggak. Gimana itu? Ya kemungkinannya adalah lu ngelautin pemain, ya lu harus lewatin lagi. Lu lewatin lagi, baru lewat. Atau pilihannya enggak, lu mentok di orang kedua, mentok di orang ketiga. Bahkan gue dulu sampai berpikir, apa yang terjadi kalau Barcelona ini tuker sama Madrid? Tukernya adalah Ronaldo mainin di Barcelona, Messi mainin di Real Madrid. Dengan cara main defense parkir bus kayak gini, kayak Messi bisa golin 7 deh ke Barcelona deh. Sekelas itu, sebeda kelas itu. Maksud gue gitu. Ini Lamine Yamal taruh di Madrid deh, Mbappe taruh di Barcelona. Berarti kan kalau Mbappe taruh Barcelona, ketika Mbappe megang bola, itu tuh udah ada si Asensio, Vasquez, Valverde, sama di sini Rodrigo, 4 orang. Gimana mau ngapain lo ada 4 orang di situ? Otak tuh, udah bukan fisik lagi, otak gimana cara ngebongkar, ngebuka atau narik. Pas Yamal ditaruh sini, Yamal ketemu siapa? Gerard Martin. Lewatnya Gerard Martin. Udahlah itu kejauhan. Kita bahas match aja. Itu jadi intinya adalah kalau buat lu fan Barcelona yang tegang ngelihat Kylian Mbappe gitu, ngerasa ini orang pemain bahaya banget. Iya, gitu. Emang iya deg-degan gitu. Cuma kalau emang ini bahaya banget, dia enggak golin lewat set piece. Ya golin lewat set piece boleh, ada gol-gol lagi. Ya, yang nyatanya adalah
Kalau mau di-compare sama Lamine Yamal, Yamal megang bola yang nge-cover 4 orang. Mbappe nggak ada yang nge-cover, bukan 1 orang. Nggak man to man marking malah. Jadi dia bisa leluasa. Ya, dan hasilnya adalah Mbappe bisa cetak gol lewat set piece. Lamine Yamal bisa cetak 2 assist. Barcelona menang 3-2. Jadi siapa yang lebih kontribusi? Tuh. Mau Pedri Bellingham. Ya, udahlah lu dengan cara gol Pedri, dengan cara Pedri melakukan keputusan-keputusan udah ya udahlah. Ya udah babak kedua. Yang gua nggak expect adalah pas Hector Ford lagi warming up ternyata nggak diganti. Yang diganti Gerard Martin, ganti Araujo ditaruh tengah, ditaruh kiri. Sebagai bek kiri adalah Inigo Martinez. Gila itu. Gila ini orang. Di tengah berjibaku, rapat, di kiri kuat. Tapi lebih gila lagi nggak masuk akal, Konde 120 menit lari-lari menutup siapapun yang ada di jalur Konde. Vini main kepleset terus, kena aura. Ya gocek nggak lewat. Ya lewat ada, cuma ya lebih banyak nggak lewatnya mungkin. Ya ganti Mbappe agak ke tengah. Mendy nggak bisa maju. Mendy apa ya, dia bikin Mendy diganti. Franz Garcia nggak berani maju karena di depan udah ada Konde dan dia ninggalin Yamal kalau maju. Sampai menjadi penentu. Pedri pencetus gol, Ferran penyelamat, Konde penentu kemenangan. Gila Barcelona ini. Apalagi yang bisa di highlight ya? Ya itu sih. Paling yang underperform menurut gua, Rapinya nggak kelihatan. 3 kali peluang sama semua tendangannya ke arah kiri dari Courtois, tapi terlalu melebar. Gerard Martin bikin deg-degan, tapi kadang blok-bloknya bagus Gerard Martin. Frenkie de Jong ya harus berjibaku di tengah. Pedri ya walaupun di babak kedua ngeri banget memang ditekan, tapi ya oke lah, impactful banget Pedri. Lamine Yamal lu katain terserah, Maru kowe kocak cicuk 2 assist. Kalau nggak assist Yamal nggak ada 2 tuh gol. Ya Ferran Torres respect. Ya, ketemu back sok galak tapi bisa menggigit dengan taring hiunya itu. Dan ya udah emang menang Barcelona. Gue dari ngelihat Lamine Yamal posting yang biasanya bikin ngapain sih gini-gini, jangan tengil dulu sebelum main gitu, tapi gue udah ayo Lamine Yamal bisa gitu. Rapinya gimana bonding, Lewandowski ke Gavi gimana, Pedri mental lagi seperti apa, ada Szczesny di belakang yang semakin jujur setiap hari, ada Konde yang lari jogging di waktu istirahat. Gue bilang mental nih, Ferran golin, mental nih, Konde golin. Hansi Flick masih rekor unbeaten di final, selalu menjadi juara. Barcelona sudah mendapatkan 2 trofi. Apakah ada trofi-trofi selanjutnya? Yang kalau kita lihat kecurangan yang tadi udah gue bilang ya, ada yang Olmo diberi, terus juga Ferran Torres di bodyguard sama si Rudiger nggak prit, giliran dibalas dengan kekuatan yang sama prit, itu aneh. Debatable, Valverde kena tangan, handsball apa enggak? Kalau itu mungkin secara peraturan enggak, ya tolong dicek juga. Gua sangat setuju Rapinya kena kartu kuning karena diving. Itu kan terjadi setelah melihat VAR. Sangat setuju gua kalau diving emang harus kartu kuning. Tapi kenapa juga nggak di VAR kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas lain yang berpotensi penalti ketika Barcelona yang dirugikan? Ferran Torres kakinya ditarik, kena dari Rudiger nggak dicek. Kubarsi jelas-jelas ditarik. Ya ditarik itu jatuh, bajunya hampir kebuka. Kan nggak masa Kubarsi yang gini ditarik itu udah pasti. Satu lagi sih ya yang handsball sih itu. Ya harus dicek juga. Gitu. Jadi teman-teman, ya udah kita lihat di La Liga kayak gimana, lawan Inter kayak gimana ya. Inter defense apa enggak, Inter habis kalah, energi habis, bro. Ya udah. Terima kasih teman-teman, itu aja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Yang suka video ini, yang belum subscribe, di-subscribe. Jangan lupa nonton Dance TV, gua sebagai host dengan tamu-tamu yang kredibel dan top. Gitu aja, famos.